Penyakit campak kembali menjadi sorotan lantaran kembali muncul dalam bentuk kejadian luar biasa di beberapa wilayah. Bisa menjelang perayaan Idul Fitri, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penularan penyakit campak saat momen silaturahmi. Banyak 38 suspek penyakit campak di Singkawang. Penyakit campak berpotensi menjadi kejadian luar biasa di tahun 2026 ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, serta saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan hadir pada pagi ini untuk memberikan rapat mengenai kasus campak yang terjadi pada puskesmas kita yang meningkat mulai dari Januari hingga Mei. Terdapat 23 kasus di mana ini terjadi pada anak usia 9 bulan hingga 5 tahun, di mana kasus ini meningkat setelah 1 tahun sebelumnya yang terdapat hanya 7 kasus. Selain itu, hasil investigasi juga menunjukkan bahwa sekitar 80% kasus terjadi pada anak yang belum mendapatkan imunisasi campak lengkap. Kondisi ini tentunya menjadi perhatian serius bagi kita karena campak merupakan penyakit yang dapat menular yang menyebabkan komplikasi yang berat. Oleh karena itu, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk membahas bagaimana cara untuk mengajak para orang tua membawa anaknya untuk melakukan imunisasi. Terima kasih Bu Lola. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten juga menunjukkan bahwa cakupan imunisasi campak di desa ini baru mencapai sekitar 81%. Sedangkan target maksimal untuk mencapai kekebalan kelompok adalah 95%. Apabila cakupan imunisasi rendah, maka risiko terjadinya kejadian luar biasa atau KLB campak akan semakin meningkat. Campak bukan hanya menyebabkan demam dan ruam merah, tapi juga dapat menimbulkan komplikasi seperti pneumonia, diare berat, infeksi telinga, radang otak, bahkan kematian. Selain berdampak pada kesehatan anak, meningkatkan kasus campak juga dapat menambah beban ekonomi keluarga akibat biaya pengobatan dan perawatan. Saya memahami kondisi tersebut Pak Ica. Masalahnya, banyak masyarakat yang masih meragukan tentang imunisasi. Ada orang tua yang mengatakan bahwa setelah anak yang mengalami imunisasi, itu dia bisa demam lah, rewel lah. Terus ada juga orang tua yang mengatakan bahwa penyakit campak ini adalah suatu penyakit biasa yang pasti dialami oleh anak-anak. Saya sebagai tokoh adat sering mendapatkan pertanyaan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan kepada masyarakat agar pesan kesehatan tersebut mudah dipahami oleh masyarakat? Baik, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya untuk mengubah kebiasaan masyarakat tentunya tidak bisa hanya dengan sekali penyuluhan saja. Kita butuh yang namanya pendekatan secara bertahap, terus menerus dan menggunakan cara yang tentunya mudah untuk dipahami. Nah, gejala seperti yang telah Bapak sebutkan sebelumnya, ada demam, itu merupakan hal yang wajar Pak, karena itu merupakan salah satu bentuk respon dari sistem kekebalan tubuh anak yang sedang membentuk perlindungan untuk melawan virus campak tersebut. Nah, ketika anak tidak menjalankan suatu imunisasi terkait campak ini, maka dia belum memiliki yang namanya perlindungan khusus untuk melawan virus ini. Nah, jadi ketika virus itu masuk ke dalam tubuh anak, tubuhnya gagal memahami bahwasannya yang masuk itu adalah ancaman, sehingga anak akan lebih mudah sakit dan resiko mengalami komplikasi yang berat dan berbahaya tentunya. Nah, sebaliknya, ketika anak sudah menjalankan imunisasi, tubuhnya sudah memiliki yang namanya bekal perlindungan, sehingga anak itu akan lebih terlindungi dari penyakit. Dan kita juga di sini tidak bisa yang namanya sepenuhnya menyalahkan masyarakat, karena di zaman sekarang siapa saja bisa membuat dan mengunggah informasi di media sosial. Nah, hal inilah yang akan membuat orang tua menjadi bingung karena mendapatkan informasi yang berbeda-beda pula. Disinilah peran kita untuk memberikan penjelasan dan juga pemahaman kepada masyarakat terkait informasi yang benar terkait dengan kesehatan kita. Saya sepakat dengan Bu Siti. Menurut saya, Bu, selain petugas kesehatan yang memberikan edukasi dan penjelasan kepada masyarakat, kita juga perlu melibatkan seperti tokoh agama, kader kesehatan, dan juga ketua RT. Karena apa? Karena biasanya mereka mau mendengarkan pesan kesehatan dari orang-orang yang mereka kenal. Seperti itu.
Usulan tersebut sangat baik. Kami juga berencana membentuk tim edukasi desa yang terdiri dari kader kesehatan, tokoh masyarakat, serta petugas puskesmas, di mana tim ini akan melakukan penyuluhan pada kegiatan posyandu, ibu-ibu PKK, serta rumah ke rumah. Baik, kami dari Dinas Kesehatan siap dukung program tersebut. Kami dapat menyediakan leaflet, poster, binar edukasi, serta membantu pelaksanaan imunisasi tambahan apabila diperlukan. Kami juga menyarankan agar dilakukan pendataan ulang terhadap anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Saya setuju dengan Bapak. Dengan adanya data terkait anak yang belum menjalankan imunisasi, tentunya akan membantu kami dalam menentukan sasaran kunjungan dengan lebih jelas lagi. Jadi edukasinya nanti tentunya akan lebih terarah, lebih tepat sasaran, dan diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada orang tua terkait pentingnya imunisasi bagi anak-anak mereka. Baik, saya akan mendukung kegiatan tersebut. Selanjutnya saya akan menyampaikan informasi ini kepada warga setempat pada minggu depan agar mereka memahami pentingnya imunisasi ini. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu pada kesempatan hari ini. Mari kita sama-sama menjaga dan mencegah anak-anak kita dari penyakit campak yang dapat kita cegah. Mungkin itu saja rapat pada kesempatan pagi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, yang boleh masuk silakan duduk. Makasih ya Bu sudah menyempatkan hadir. Iya Bu, terima kasih. Sesuai dengan pembicaraan kita semalam, hari ini saya datang ingin berbincang dan membahas terkait dengan imunisasi campak. Nah, kalau misalnya Ibu masih memiliki kekhawatiran atau pertanyaan, kita bisa bahas bersama ya Bu. Alhamdulillah Bu, kebetulan saya memang ingin bertanya. Saya kan mempunyai anak usia 2 tahun, belum pernah mendapatkan imunisasi campak. Saya berpikir dan saya takut karena persepsi orang mengatakan imunisasi campak itu dapat menyebabkan penyakit. Apakah itu benar, Bu? Saya mengerti kekhawatiran Ibu. Banyak orang tua yang berpikiran sama. Nah, memang beberapa banyak ya malahan kasus-kasus anak mengalami demam ringan ataupun ruam kemerahan setelah diimunisasi. Tapi Ibu tidak perlu cemas karena itu merupakan tanda bahwasanya tubuh anak sedang membentuk kekebalan terhadap penyakit dan sifatnya ini hanya sementara. Nah, justru yang harus kita waspadai itu adalah campak itu sendiri karena dia dapat menimbulkan gejala seperti demam tinggi, batuk, pilek, bahkan lemas dan juga ruam pada tubuh anak. Bahkan dia juga bisa menimbulkan komplikasi serius seperti peradangan pada paru-paru, diare, dan terlebih lagi peradangan pada otak. Saya baru tahu ternyata komplikasinya cukup berbahaya ya Bu. Selama ini saya berpikir campak itu penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya. Saya memahami masih banyak orang tua yang menganggap bahwasanya campak itu merupakan penyakit yang biasa, Bu. Tapi perlu kita ingat bahwasanya campak itu dapat memberikan dampak yang cukup serius dan imunisasi menjadi langkah terbaik untuk memberikan perlindungan kepada anak sejak dini. Nah, selain memberikan imunisasi, kita juga perlu menerapkan gaya hidup yang bersih, memberikan asupan makanan yang bergizi, serta memeriksakan anak ke tenaga kesehatan apabila terlihat kurang sehat atau mengalami gejala yang tertentu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Sekarang saya sudah lebih yakin dan saya akan segera membawa anak saya ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi campak. Di sini saya juga akan mengajak tetangga saya yang masih ragu untuk mendapatkan informasi yang benar kepada petugas kesehatan. Alhamdulillah Bu, saya senang mendengarnya. Yang penting kalau misalnya Ibu masih ada pertanyaan, Ibu jangan sungkan untuk bertanya kepada petugas kesehatan. Kami akan dengan senang hati untuk memberikan informasi yang benar. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Untuk itu, imunisasi campak adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi anak kita dari penyakit dan penyakit serius lainnya. Pastikan anak-anak mendapatkan jadwal imunisasi yang sesuai agar mereka dapat tumbuh dan tetap sehat hingga terlindungi. Saat ini informasi kesehatan sangat mudah diperoleh, namun tidak semua informasi dapat dipercaya sepenuhnya. Biasakan mencari informasi kesehatan berdasarkan sumber terpercaya dan petugas kesehatan.
agar kita tidak mudah terpengaruh oleh sumber yang keliru. Jika masih memiliki pertanyaan atau kekhawatiran mengenai imunisasi, jangan ragu untuk bertanya kepada tenaga kesehatan. Dengan informasi yang benar, maka kita bisa mengambil keputusan yang tepat untuk menjaga kesehatan keluarga kita. Imunisasi tidak hanya melindungi satu anak saja, tetapi juga menjaga kesehatan lingkungan di sekitarnya. Setiap anak berhak untuk hidup dengan sehat, kuat, dan terbebas, serta terhindar dari segala penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Dukungan dari keluarga, masyarakat, dan tenaga kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya imunisasi campak. 3. Wujudkan generasi sehat dengan Imunisasi.